nama saya Faiza Syahrir dengan NIM 2510523041. Saya berasal dari kelas Hukum Bisnis M1. Pada kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang jenis-jenis dan contoh perkreditan. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis kredit. Budi Untung membagi jenis kredit menjadi beberapa kriteria, yaitu berdasarkan lembaga pemberi dan penerima kredit. Yang pertama itu ada kredit perbankan, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan, atau kredit yang diberikan bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan berupa barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu ada kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya, yaitu memajukan urusan pengkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atau urusan kredit tersebut. Yang ketiga itu ada kredit langsung, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintahan. Seperti Bank Indonesia memberikan bantuan atau kredit kepada Bulog dalam rangka program pelaksanaan pangan. Selanjutnya, berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, itu ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Yang kedua, itu ada kredit produktif atau kredit investasi, yaitu kredit yang ditunjukkan untuk pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, mesin-mesin, atau biaya-biaya produksi lainnya. Yang ketiga, itu ada perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif. Selanjutnya, berdasarkan kelengkapan dokumen perdagangan. Yang pertama yaitu ada kredit ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Yang kedua, itu ada kredit impor, yaitu kredit yang diberikan bank untuk membiayai fasilitas pembelian barang dari luar negeri. Selanjutnya, berdasarkan besar kecilnya aktivitas perputaran usaha. Yang pertama itu ada kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan bank kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. Yang kedua yaitu ada kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil. Yang ketiga yaitu ada kredit besar, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha besar. Selanjutnya berdasarkan jangka waktu. Yang pertama kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit penjualan atau kredit pembeli. Yang kedua itu ada kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Selanjutnya itu ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini umumnya disebut dengan kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam ekspansi perluasan perusahaan atau pendirian proyek baru. Yang terakhir berdasarkan jaminan. Yang pertama kredit tanpa jaminan atau kredit blanko. Yang kedua yaitu kredit dengan jaminan, di mana untuk kredit yang diberikan kreditur mendapat jaminan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Di dalam memberikan kredit, bank harus menanggung risiko dalam pelaksanaannya, sehingga bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank harus memerlukan suatu jaminan. Adapun bentuk jaminan tersebut dapat berupa barang fisik maupun non-fisik. Materi yang kedua, saya akan membahas contoh kasus perkreditan. Contoh kasus perkreditan yang saya bahas kali ini yaitu contoh kasus kredit fiktif dan contoh kasus kredit macet.
Kredit fiktif adalah sebuah tindakan kejahatan perbankan di mana pelaku perkreditan menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa izin untuk melakukan sebuah perkreditan. Contoh kasusnya yaitu kasus Kejaksaan Negeri Brebes, di mana 4 orang yaitu 2 pegawai Bank BUMN dan 2 pihak swasta ditahan karena kasus kredit fiktif yang bernilai lebih dari 3,5 miliar. Pegawai bank meloloskan kredit usaha mikro, sementara pihak swasta berperan sebagai nasabah dan mencari nasabah lain. Mereka memanipulasi usaha dan tidak melakukan analisis sesuai aturan. Contoh kasusnya yang kedua yaitu kasus Kejaksaan Negeri Samarinda. Seseorang tersangka yang bernama ETW ditetapkan sebagai tersangka terdugaan kredit fiktif sebesar 7,77 miliar. Modus yang digunakan adalah kredit topengan atau menggunakan identitas palsu dan kredit tempilan, yaitu sebagian dana digunakan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ada kasus kredit macet. Kredit macet adalah pinjaman kredit yang tidak dapat dilunasi oleh peminjamnya sesuai jadwal yang telah disepakati. Nah, contoh kasus dari kredit macet itu adalah kasus PT Tirta Amarta, di mana ini adalah kasus penyelewengan fasilitas kredit di Bank Mandiri yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1,8 triliun. Kasus ini terjadi karena TAB memanipulasi data keuangan untuk mendapatkan kredit tambahan, sementara Bank Mandiri dinilai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang memadai. Manipulasi data ini menyebabkan kredit macet dan aset perusahaan termasuk pabriknya disita untuk pelunasan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.